Jadi saya minta Bapak Burhanuddin, kalau memang Anda itu hebat, pecat yang namanya Kejati DKI Jakarta, karena dia yang buat lama, dia yang membuat sehingga ijazah Pak Joko Widodo tidak diproses. Apalagi yang Anda tahan. Kami selain alumni UGM, termasuk masyarakat Indonesia Timur, menuntut Kejati dipecat. Kalau tidak dipecat, kami akan duduki Kejati DKI Jakarta, kita bakar saja. Ini surat resmi, fakta dari salah satu kejaksaan. Ini info A1. Saya semakin hakul yakin belum P21. Ya, karena meskipun dikatakan secara tertulis ya maksudnya. Karena dikatakan berkas lengkap. Lengkapnya masih dalam tahap lengkap koordinasi. Kami sangat mempertimbangkan untuk saudara respon ya, kemudian juga saudara untuk kasus yang lain ya, Lecu ya. Hari Senin kita akan ambil tindakan hukum. Apa itu tindakan hukum yang akan kami ambil hari Senin? Itu tunggu saja di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semuanya, kita seperti biasanya mengadakan update buat media-media sekalian. Tapi pekan ini update kita tidak seperti hari biasanya setiap Jumat, tetapi kita geser ke hari Sabtu karena kita sudah melakukan rapat koordinasi pada hari Rabu kemarin. Ya. Jadi kita geser ke Sabtu agar kemudian ada perkembangan signifikan hasil rapat Rabu kemarin. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. 3 hal yang besar itu terkait dengan satu soal rumor P21 yang sampai sekarang belum jelas. Yang kedua nanti kita akan bicara tentang wajib lapor, dan yang ketiga update dari Mas Roy Suryo. Nah, mengenai hoax P21, kawan-kawan semua, sampai saat ini kami ya tim Troya dan juga prinsipal belum mendapatkan, belum melihat ada surat resmi atau apapun yang terkait bahwa kasus ini sudah P21. Jadi sebagai orang hukum kita tidak bekerja berdasarkan spekulasi karena itu akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi kalau ada termul mengatakan sudah P21 wajib ditahan dan lain sebagainya, itu adalah provokasi yang tidak didasarkan kepada sebuah surat yang resmi, nggak jelas. Jadi selain memprovokasi itu tidak boleh, harusnya ya harus punya dasar yang jelas dan kuat. Nah, kita sudah punya format mengenai P21 sebenarnya. Kalau misalnya P21 harusnya seperti ini yang kami dapatkan dari kejaksaan ya. Ini salah satu kejaksaan negeri ya. Di Republik Indonesia tentunya. Jadi kalau misalnya kita mau P21 di sini dikatakan ya formatnya ada kata-kata P21, kemudian nomor, sifat, biasa, lampiran, dan hal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka titik-titik dinyatakan sudah lengkap. Ya. Kemudian yang terhormat pihak kepolisian, jadi ini surat dari kejaksaan kepada kepolisian. Lalu memuat dasar hukumnya, undang-undang, apakah itu KUHP yang lama atau KUHP yang baru, kemudian Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, kemudian berkas perkara nomor berapa, kemudian hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum yang menyimpulkan bahwa hasil penyidikan telah lengkap. Kemudian poin 2-nya, kawan-kawan semua, ada dikatakan sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan bahwa hasil penyidikan perkara pidana atas nama titik-titik-titik dinyatakan sudah lengkap. Ada statement seperti itu. Kemudian poin 3-nya sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ini yang KUHP yang baru ya. Kalau KUHP yang lama tentu pasalnya pasal 138 ayat 2 ya. Penyidik diminta untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum guna kepentingan penuntutan. Jadi kalau KUHP yang lama pasal 138, 39, 140 yang harus kita perhatikan. Kalau KUHP yang baru pasal 61. Kemudian keempat, selanjutnya penyerahan tersebut agar dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal penerimaan surat ini dengan mekanisme sekaligus sebagai berikut. Tahap penelitian barang bukti dan penyerahan tersangka, hari, tanggal, pukul, titik-titik, tempat, ruang tahap 2 kantor Kejaksaan Negeri.
Apabila dalam jangka waktu 14 hari dari pernyataan tersebut tidak dilaksanakan, maka demi kepastian hukum berkas perkara akan kami kembalikan. Demikian untuk dilaksanakan. Jadi kawan-kawan semua ya, dari ketentuan ini nanti Mas Roy tambahkan karena Mas Roy yang mendapatkan ini. Dari ketentuan ini dapat kita pastikan bahwa kalau seandainya betul P21 itu tertanggal 2 Juni sebagaimana digosipkan ya oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin, maka jatuh temponya nanti pada tanggal 16 Juni nanti ya, 16 Juni nanti. Tetapi pertanyaannya adalah di dalam surat ini sudah ditentukan dalam jangka waktu 14 hari itu kapan akan ada penyerahan barang bukti dan kemudian juga tersangka. Nah, sampai sekarang kita tidak jelas apakah memang ada P21 itu atau tidak. Kami berusaha meminta konfirmasi kepada pihak-pihak yang otoritatif, ternyata memang belum ada jawaban yang firm. Mengatakan iya, tetapi kemudian akan kami cek lagi dan lain sebagainya. Jadi bukan sebuah pernyataan yang solid dan kemudian disertai dengan surat resmi atau surat formal bahwa berkas P21 itu memang sudah ada. Dan perlu diketahui juga, ini ada Pak Ugroseno nanti bisa menambahkan, Pak Ugroseno bahkan mau belajar kepada jaksa peneliti ya, pada kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri, nanti kita lihat kalau seandainya bisa P21. Karena kami juga mempermasalahkan baik secara formil dan material bahwa ini sudah lewat luar biasa. Jadi secara formil kami sudah menghitung, kalaupun misalnya kejaksaan menggunakan KUHP yang baru, katakanlah karena KUHP lama tidak begitu lengkap, maka kami sudah menghitung waktu yang dibutuhkan itu hanya maksimal 70 hari sejak tanggal berkas ini dilimpahkan pertama kali kepada kejaksaan. Dan kita tahu bahwa dilimpahkan pertama kali itu pada tanggal 13 Januari 2026 dan kalau ditambah 70 hari menjadi tanggal 24 Maret 2026. Kalau sekarang sudah tanggal 6 Juni, hari lahir Bung Karno. Ya, betul, hari ini. Iya, hari lahir Bung Karno. Ya. Maka lewat waktunya sudah sangat luar biasa. Jadi sobat Eros sekalian, sobat semuanya, ada channel-channel lainnya juga di sini. Roy Suryo Official, ya. Langkah Update. Ya. Kemudian Abdul Ghafur Sangaji, kemudian ada juga Ugroseno Tribrata dan lain sebagainya, ya. Termasuk One TV1. One TV1 gitu ya, agar kemudian telepon dari presiden mungkin ada dari presiden, jadi ada telepon dari presiden ya. Karena itu kita mengatakan bahwa ini harus kita katakan bahwa lampau waktu itu sudah sangat luar biasa, baik berdasarkan KUHP lama maupun KUHP baru, sehingga seharusnya kasus ini sekali lagi harus di drop, harus dihentikan ya, karena sudah tidak lagi sesuai dengan hukum acara, ya. Baik secara formil dan kemudian tadi substansinya secara material juga. Itu yang bisa kami sampaikan. Materi berikutnya soal wajib lapor nanti akan disampaikan oleh Pak Didit ya, kemudian juga Pak Ugroseno mungkin bisa menambahkan. Yang jelas wajib lapor ini dasar hukumnya seharusnya tidak ada untuk apa yang dilakukan oleh baik Mas Roy maupun Dr. Tifa, tapi keduanya taat dan bahkan Dr. Tifa menjalani sampai terakhir kemarin masih menjalani wajib lapor dan sehari sebelumnya Mas Roy masih wajib lapor. Sudah ke berapa puluh kali? 29 kalau nggak salah. 27 atau 29 kali. Jadi bisa dibayangkan ya. Dan kemudian nanti ada kejutan dari Mas Roy apa ya tentang sahabat baiknya Rizky Syahlim. Oke. Kesempatan pertama saya akan sampaikan kepada Gafur nggak ke sini? Nggak. Oke, soal back and forth. Oke. Barangkali Mas Didit dulu ya. Oke. Oh, Mas Didit wajib lapor. Materi pertama kita mengenai ini. Berarti Pak Al-Katiri, silakan. Ya. Mengenai agar tidak ada provokasi penahanan dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, sore ini kita setelah rapat biasa kita adakan konferensi pers seperti ini.
yang perlu saya tanggapi, ya saya tidak menanggapi secara yuridis formil karena di sini ada Jenderal Groseno dan yang lain-lain. Saya menanggapi peristiwa yaitu konferensi pers yang dibuat oleh kita biasa sebut termol ya. Ya, agak menarik. Mereka berbicara di situ. Kalau nggak salah mengatasnamakan sebagai tim lawyer ya. Saya juga bingung tim lawyernya siapa. Karena yang seharusnya menanggapi ini adalah tim lawyernya langsung dari Pak Jokowi itu, yang 4 orang itu. Nah, mereka menanggapi tentang apa yang dinyatakan oleh Direkskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa semua dokumen yang diminta oleh jaksa sudah dilengkapi. Ya kan? Itu pernyataan langsung dari kepolisian bahwa dokumen yang diminta oleh jaksa sudah dilengkapi. Yang ya kan? Untuk yang kemungkinan akan ada P21. Jadi tidak banyak orang yang memelintir seolah-olah sudah diumumkan P21. Padahal itu belum. Bahkan dikatakan bahwa semua yang diminta, artinya arahan-arahan jaksa itu untuk tambahan-tambahan sudah dilengkapi. Yang mana yang dinyatakan oleh Pak Imanuddin ya, Pak Imanuddin itu sebagai Kabar Reskrim itu bukan Direkskrimum itu bukan khusus berbicara tentang kasus Pak Roy dan Bu Tifa, karena itu hanya sedikit ya dari konferensi pers yang mana umum, yang banyak. Nah, statement itu keluar yang menyatakan status di kejaksaan pelimpahan itu adalah pertanyaan. Jadi tidak langsung keluar dari statement langsung, tapi karena ada wartawan yang menanyakan. Jadi sebenarnya konferensi pers itu tidak khusus membicarakan tentang status Mas Roy dan Bu Tifa. Ya, menariknya di situ itu ada kesan memprovokasi. Bahkan coba bayangkan ada yang menyatakan bahwa akan meminta Jaksa Agung untuk memecat Kajati DKI. Emang Emang siapa dia gitu loh. Dari seolah-olah dia adalah atasannya, seolah-olah mempunyai kewenangan, ya kan? Dan hal-hal seperti itu sudah berkali-kali. Kemudian juga bukan mengoreksi, artinya keberatan bahwa kami mengadakan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi waktu itu. Padahal itu tidak ada larangan bahwa kami meskipun terlapor untuk beraudiensi dengan pihak mereka. Dalam hal ini mereka hanya berteriak-teriak tapi tidak melakukan legal formal. Seharusnya kalau mereka keberatan dengan proses ini, lakukanlah laporan ke Wasidik, melaporkan kenapa proses ini terlalu lama. Jadi bukan hanya berbicara di media, yang mana selalu dibalik seolah-olah yang berbicara di media itu berbicara keras dan berbicara fakta-fakta itu adalah dari pihak kami. Padahal dari pihak mereka pun banyak statement-statement provokasi. Bahkan ada satu orang kemarin itu yang saya dengar itu bahkan menyarankan untuk anarki ya. Ini kan ada bilang kalau saya nggak salah ada bilang bakar dan sebagainya itu yang langsung itu. Jadi provokasi-provokasi seperti ini selalu dilakukan, dan yang menarik yang mereka sasar adalah kepolisian, padahal status hukumnya ini sudah pelimpahan di kejaksaan. Seharusnya kalau memang mereka mau protes bukan di kepolisian, bukan memerintahkan kepolisian, tapi memerintahkan kejaksaan. Ya, selalu mereka menyuruh kita prapit dan sebagainya, padahal mereka sendiri tidak melakukan langkah hukum melaporkan para penyidik itu ke Wasidik. Kenapa terlalu lama menahan dokumen-dokumen itu? Saya pikir seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Refli. Oke, biar tidak hoax ya, kita akan putarkan pernyataan dari salah satu termul ya, salah satu pendukung yang mengatakan hal sebagai berikut. Kita dengarkan ya, gini. Sampai detik ini kejaksaan tidak
proses persoalan ini, maka kami ancam, kami akan duduki yang namanya Kejati DKI Jakarta. Kalau bisa kita bakar Kejati Jakarta. Mantan Presiden Republik Indonesia saja tidak dihargai, didiskriminasikan. Bagaimana dengan rakyat kecil dibuang di hutan? Ini ancaman, ancaman keadilan, ancaman daripada hukum kita. Jadi saya minta Bapak Burhanuddin, kalau memang Anda itu hebat, pecat yang namanya Kejati DKI Jakarta, karena dia yang buat lama, dia yang membuat sehingga ijazah Pak Joko Widodo tidak diproses. Apalagi yang Anda tahan? Kami selain alumni UGM, termasuk masyarakat Indonesia Timur, menuntut Kejati dipecat. Kalau tidak dipecat, kami akan duduki Kejati DKI Jakarta, kita bakar saja. Oke ya, Luar biasa. itu soal ancaman menduduki Kejati dan kemudian meminta pemecat Kajati. Dia bilang Kejati terus ya, Iya. Kajati. Orangnya perlu disebut nggak dalam? Nggak usah. Nggak usah. Jadi kita yang paling penting bahwa itu tidak hoax ya, itu pernyataan yang memang dibuat oleh mereka para termul ketika melakukan press conference. Di sisi lain ada juga permintaan agar ditahan. Jadi itu juga disampaikan oleh kalau ini jelas ya, karena Ade Darmawan kan sebenarnya pihak pelapor kan. Ya. Ade Darmawan yang mengatakan karena ini sudah P21. Ade Darmawan bukan pelapor, Ade Kurniawan pelapor. Bukan. Ade Darmawan ini bagian dari Pradi Bersatu, saya anggap begitu aja. Oh ya, Ya, kan? kuasa hukumnya Ya, Pradi salah satu Bersatu. pelapor. Jadi Ade Darmawan itu kemudian mengatakan karena ini sudah P21, maka tersangka sebaiknya ditahan. Ini provokasi untuk nahan-nahan dan lain sebagainya bagi kita sangat tidak relevan. Karena setelah kita pelajari misalnya, itu undang-undang yang dijadikan dasar hukum dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas itu sangat tidak relevan. Jadi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008 dan pasal 35 dengan ancaman hukum 12 tahun penjara seharusnya tidak dimasukkan di dalam dakwaan. Seandainya memang surat dakwaan itu hendak dibuat ya seiring dengan misalnya kasus ini mau dilanjutkan ke persidangan. Sementara pasal 28 ayat 2 itu sudah diganti dengan pasal 243 ya. Pasal 243 ya. Pasal 243 KUHP yang baru dengan ancaman hukuman bukan lagi 6 tahun 4 tahun. Jadi dengan fakta ini ya, dan juga perlu didengarkan oleh jaksa penuntut umum bahwa sudah tidak layak lagi kasus ini dilanjutkan, dan karena itu tidak ada lagi seharusnya konsep bahwa ada ancaman penahanan, karena pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal yang sesungguhnya tidak selayaknya lagi dipakai. Dan bahkan pasal ini sedang digugat juga ya. Karena dianggap dengan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap terjadinya penyelundupan hukum. Untuk mendalami masalah bolak-balik berkas, siapa yang akan menyampaikan? Pak Ugro ya. Coba Pak Ugro, karena menurut perhitungan kami kawan-kawan semua, seharusnya bolak-balik berkas itu dibatasi waktu 70 hari kalau kita menggunakan pedoman KUHP yang baru. Tapi kalau KUHP yang lama itu bahkan cuma 14 hari saja. Jadi tidak ada, jadi 14 hari di kejaksaan dan 14 hari untuk baliknya 28 hari saja. Tapi kalau menggunakan KUHP yang baru itu 70 hari. Sekarang sudah lebih dari 70 hari. Dari tanggal 13 Januari ke sekarang itu 128 hari lebih. Itu yang ingin kita sampaikan. Silakan Pak Ugro. Terima kasih. Jadi setelah mengikuti perkembangan penyidikan berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh Pak Jokowi pada bulan Maret ya 2025, bulan April 2025 ya. 30 April ya. 30 April 2025. Nah, perjalanannya ini bisa kita lihat dari waktu ke waktu. Ya, kalau persyaratan kaitan dengan persyarat formil dan material itu nanti kita lihat bagaimana jaksa meneliti berkas-berkas yang dilemparkan oleh penyidik kepada jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah,
Yang pertama adalah pasal-pasal yang diterapkan. Karena yang diterapkan pasal 310, 311 plus beberapa undang-undang ITE, itu saya tegaskan lagi bahwa sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang lama ya, pasal 63 itu, kalau ada perkara berkaitan dengan tindak pidana khusus, seharusnya yang diprioritaskan adalah tindak pidana khusus. Itu dari awal seperti itu. Nah, kemudian penyidikan laporan polisi yang dilakukan Pak Jokowi ini sudah menentukan 8 tersangka waktu itu. Kemudian dilakukan restoratif justice. Dan restoratif justice ini muaranya ada surat perintah penghentian penyidikan. Nah, kalau sudah dilakukan surat perintah penghentian penyidikan, berarti perkara ini sudah tidak bisa dilanjutkan kembali. Jadi saya melihat di sini ibarat sebuah mobil akan dijalankan di jalan raya tanpa plat nomor. Berkas-berkas sama, berkas perkara yang diajukan ini sebetulnya laporan polisi sudah tidak ada. Nah, kenapa bisa diterima oleh jaksa? Nah, disinilah masyarakat harus mewaspadai ikut serta. Jangan sampai ini menjadi suatu pedoman ke depan nanti bahwa perkara yang sudah dihentikan penyidikannya masih bisa dilanjutkan. Jadi buat apa dalam hukum acara pidana yang baru dimasukkan pasal-pasal mulai dari pasal 79 tentang restoratif justice. Jadi kalau sudah restoratif justice, ya semua sudah sepakat, ya menggunakan KUHP lama atau KUHP baru, sebetulnya intinya sama, perkara dihentikan penyidikan. Makanya saya pernah katakan, saya belum pernah melihat, membaca, menerima data perkara yang sudah dihentikan penyidikan atau SP3 masih bisa dilanjutkan pelimpahan baik tahap pertama maupun tahap kedua kepada jaksa. Ya, ini aneh sekali. Ya, jadi mudah-mudahan nanti masyarakat akan lebih jeli, ya, seperti waktu perkara ini dilakukan penyidikan, kemudian berkas perkara dilimpahkan tanggal 13 Januari tahun 2026, sudah ada wajib lapor. Nah, wajib lapor yang saya kenal itu dalam kehidupan sehari-hari adalah wajib lapor yang di masyarakat umum. Biasanya ada di tiap gang-gang itu atau jalan-jalan wajib lapor 1 kali 24 jam kepada ketua RT atau RW. Ya. Kemudian wajib lapor tenaga kerja asing itu juga ada. Kemudian wajib lapor masalah narkoba itu juga ada. Nah, wajib lapor yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum itu biasanya seorang tersangka dilakukan penahanan, kemudian penangguhan penahanan, baru wajib lapor. Nah, wajib lapor juga dibatasi, tidak bisa sampai lebih dari 3 bulan atau 4 bulan. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Refli, misalnya berkas perkara, kalau bahasa Inggrisnya tuh apa? Bolak-balik tuh, Back and forth. ya, kembali dari jaksa peneliti pada penyidik, waktunya sudah ditentukan. Sebetulnya kalau konsekuen pada 14 dan 7 hari, itu seharusnya waktunya lebih tepat 56 hari. Jadi 70 hari tadi katakan Pak Refli dikurangi 14 hari, tapi kita beri batas toleransi 70 hari maksimal. Nah, kalau 70 hari berarti itu 2 bulan lebih, kurang lebih 10 hari. Jadi wajib lapor itu harusnya maksimal 2 bulan lebih 10 hari. Jangan sampai wajib lapor lebih dari 2 bulan 10 hari, karena ini juga nanti berkaitan kalau seorang tersangka ditahan, waktunya juga harus dihitung penahanan ini seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya sesuai dengan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 bab 3. Di situ disebutkan mulai dari pasal 52 dan seterusnya, ya kan? Berkas perkara yang sudah melebihi batas waktu pengembalian dari penyidik kepada jaksa peneliti itu juga ada aturannya. Kalau lebih 14 hari, ya kan? Itu SPDP dikembalikan kepada penyidik plus berkas perkara. Ya, mereka kalau sudah dikembalikan harus menerbitkan kembali surat pemberitahuan dimulai penyidikan dan sprindik baru. Berarti berkas perkara tersebut harus dibongkar, ya, dibongkar, dilakukan berita acara pemeriksaan lagi, dilengkapi petunjuk jaksa, dan memang bisa diajukan nanti kembali ke jaksa peneliti, ya, dengan proses normal seperti biasa 14 hari dan 7 hari. Tapi kalau terjadi lagi tidak bisa dipenuhi
petunjuk jaksa akan dilakukan semacam gelar perkara antara kejaksaan dengan penyidik. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini tidak dilakukan secara cermat dalam hal penyidikan dan pra penuntutan atau dalam tahap penelitian oleh jaksa. Nah, masyarakat mencari keadilan itu harus tahu benar, ya. Jangan sampai nanti menjadi korban wajib lapor dilaksanakan 1 tahun. Wajib lapor dilaksanakan tidak pernah ada penahanan karena diancam akan ditahan, kemudian bikin permohonan tidak ditahan dan sanggup melakukan wajib lapor. Ini hal-hal seperti ini mudah-mudahan ke depan bagi saya peraturan kepolisian itu harus ada sinergi dengan peraturan atau pedoman Jaksa Agung. Ya, dan pedoman Jaksa Agung juga harus dipelajari oleh pihak penyidik supaya tidak timbul kembali lagi nanti perkara yang harus dikembalikan dan melebihi waktu yang harus ditentukan sesuai dengan hukum acara pidana, kemudian peraturan kepolisian dan pedoman Jaksa Agung seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, kawan-kawan semua, nanti itu semua bisa dilihat ya di pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ya, alias Undang-Undang Nomor 1 tahun 20/2025 ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru pasal 61. Selanjutnya Mas Didit silakan. Baik, terima kasih Bang Refli. Jadi saya ini melengkapi beberapa keterangan mengenai wajib lapor. Nah, wajib lapor ini sebenarnya hanya digunakan untuk tahanan kota. Jadi kalau ada orang ditahan seperti tadi Pak Ugro bilang, kemudian diizinkan dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota, nah itu ada aturannya, yaitu di pasal 108 ayat 6. Jadi buat mengontrol kehadiran orang itu nggak kemana-mana, nanti tidak mempersulit proses penyidikan, jadi diminta untuk melaporkan keberadaannya. Jadi hanya ada di tahanan kota saja. Kalau tahanan rumah, ya nggak usah wajib lapor, ya kan, karena harus di rumah terus. Kalau tahanan rutan ya tidak ada wajib lapor juga. Nah, kalaupun kita anggap cekal itu adalah tahanan negara, itu tidak ada diatur sebagai salah satu bentuk tahanan. Nah, jadi yang benar-benar kalau kita kan menganut azas legalitas, seharusnya harus ada aturannya, nggak boleh kita bikin aturan sendiri. Tapi ya sudahlah, karena Polda waktu itu penyidik meminta untuk wajib lapor, baik Mas Roy maupun Dr. Tifa tetap komit dan kooperatif. Sehingga kalau kita lihat untuk diteriak-teriak, diminta untuk ditahan itu rasanya nggak etis ya, nggak bagus sekali itu. Jadi penahanan itu kan jelas kalau yang di KUHP baru, kalau berupaya melarikan diri. Jadi ada satu fakta di mana Mas Roy maupun Dr. Tifa itu mencoba melarikan diri, bukan dikhawatirkan. Jadi nggak boleh lagi asumsi. Nah, dikhawatirkan itu alasan subjektif kita bilang. Nah, itu satu. Yang kedua, saya cuma mau melengkapi untuk masalah P21. Ini kan nggak jelas nih sebenarnya secara resminya bagaimana. Kita belum tahu juga. Tapi ya patut disayangkan kalau P21. Pertama tadi pernah disinggung untuk adanya gugatan CLS. Ya kalau CLS-nya nanti dikabulkan, ini gimana ini dakwaannya kalau seandainya kita berandai-andai masuk dengan 6 pasal, sedangkan CLS benar bahwa ada kekeliruan di sana. Nah, artinya ada orang terjolimi di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 32 ayat 1 dan 35 itu memang sudah jelas pasal selundupan. Kita mencoba objektif ya. Kita tidak mengkultuskan bela siapa. Tapi itu memang pasal selundupan, tidak ada narasinya. Gitu. Kalau dibilang waktu itu ada Bung Rifai bilang, ada kok itu narasinya itu di dalam
elektronik ya kan? Ya. Nggak bisa, itu narasinya mesti menggambarkan satu peristiwa hukum di mana penerapan dari kedua pasal itu harus ada. Jadi bukan asal ada, wah bersinggungan dengan elektronik, nanti semua pasal bisa dipasang itu, ya. Nah, itu. Jadi kalaupun mau, seharusnya ada 4 pasal yang harus ditanggalkan dulu. 27A, kemudian 28 ayat 2 yang menjadi 243, kemudian menjadi 32 ayat 1 dan 35 Undang-Undang ITE. Ya, memang 27A ancamannya cuma 2 tahun. Tapi memang tidak layak juga berada dalam surat dakwaan gitu di sana. Maupun yang 243 yang sekarang sudah menjadi 4 tahun. Ya, mudah-mudahan tidak ada perdebatan lagi kalau pasal 32 ayat 1 dan 35 nanti tidak dimasukkan dalam surat dakwaan. Semoga saja. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya tambahkan. Ya, baik. Oke. Iya. Mungkin sebelum Mas Roy ya, ada yang mau menambahkan? Pak Yaya? Oke, silakan. Bukan CLS ya? Bukan. Jelas sudah mediasi. Terima kasih. Iya. Saya hanya menambahkan sedikit. Saya merasa prihatin sebagai lawyer di sini. Kok ada yang lawyer sampai menghina sebuah institusi penegak hukum, sampai menghina jabatan seorang penegak hukum. Ini gimana ini? Jadi saya tanda tanya lawyer ini legal standingnya gimana gitu kan? Ya. Nah ini, ya Pak Jaksa, ya kita bantu Pak nanti ya. Nah ini orang ini mau diapakan nih? Ini udah melakukan penghinaan, pengancaman Pak dan institusi Bapak. Tapi klarifikasi yang ngomong tadi bukan lawyer ya. Iya. Bukan seorang lawyer. Enggak, baru mau menempuh ujian lawyer. Katanya dia mau jadi lawyer katanya. Ya itu disampaikan sama lawyer. Ya. Baik, terima kasih ya. Ya. Hati-hati kalau ngomong. Ya. Jadi jangan sembarang. Ini disaksikan dunia loh ini ya. Ya. Medsos disaksikan. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya, sebelum Mas Roy ya, Ya. itu ada satu materi yang penting soal transparansi antara penyidik dan penyidik Polda dan juga jaksa. Ya. Penuntut umum atau jaksa peneliti, ketidakjelasan back and forth-nya. Jadi kita perkirakan sesungguhnya mereka udah bolak-balik tuh perkaranya dalam hal melengkapi berkas perkara. Tetapi yang menjadi masalah adalah sepertinya pedoman itu tidak diikuti. Karena kalau mengikuti pedoman, ya setelah P19 dikembalikan 14 hari. Ya. Kemudian ada 14 hari bagi jaksa untuk mengembalikan setelah 7 hari meneliti kan. Kalau misalnya menyatakan tidak lengkap. Lalu kemudian ada waktu 14 hari lagi bagi pihak penyidik untuk melengkapi. Nah, setelah itu dikembalikan lagi. Belum dikembalikan, langsung gelar perkara khusus, dan kita tidak pernah tahu ada gelar perkara khusus atau tidak. Jadi sebenarnya hukum acara yang dipakai yang mana? Yang mana? Ya. Kalau hukum acara yang lama, maka waktunya terlampaunya banyak kali ya kan? Karena dalam hukum acara yang lama berdasarkan Undang-Undang 881 itu hanya sekali saja P19 dikembalikan 14 hari. Jadi 14 cuma 28 sebenarnya. Tetapi kalau berdasarkan hukum acara yang baru, kita hitung let's say 70 hari. Ya mungkin ada tambahan sedikit gelar perkara khusus 1-2 hari ya, tetapi 70 hari. Nah, sekarang statusnya sudah 128-29 hari. Jadi sebenarnya kita mau menggunakan yang mana? Mau menggunakan KUHP lama melanggar, menggunakan KUHP baru melanggar pula. Jadi jangan sampai kemudian komentator-komentator di sini mengatakan, loh kok Pak Ugro awalnya mengatakan cuma sekali, kok sekarang bisa 3 kali? Ya itu karena kita mentoleransi kalau seandainya ada argumen dari pihak penyidik dan pihak kejaksaan mengatakan bahwa kami menggunakan KUHP yang baru. Kalau menggunakan KUHP yang baru, kami katakan 70 hari plus sedikit lah paling tidak. Tetapi kalau menggunakan KUHP yang lama cuma 28 hari sesungguhnya. Kalau seandainya lebih dari itu, praktik tidak bisa mengalahkan undang-undang tertulis. Kenapa KUHP baru itu dikasih waktu rigid? Itu agar ada kepastian bagaimana nasib perkara ini dan tidak terkatung-katung dalam jangka waktu yang lama. Karena
kalau ada pelanggaran hukum dan ketidakpastian hukum, maka itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi para tersangka. Mas Roy, Siap. Oke. Baik, Pak Refli dan teman-teman yang lain, teman-teman kuasa hukum yang lain, ya, sehubungan dengan memang ini waktunya memang sudah sangat mepet dan memasuki maghrib, ya. Saya ingin singkat saja tapi tegas, ya. Jadi kita akan mulai dengan beberapa hal yang nanti sampai pada ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya atas nama pribadi dan Dr. Tifa, ya, di klaster ini, dan juga teman-teman di klaster 1, ya, ada Mas Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan juga Bu Kurnia Tiruriani di sana. Itu mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang masih terus membersamai dan memberikan support, dan juga tentu saja kepada para kuasa hukum yang terus berada dan terus tetap teguh untuk berjuang. Dan terima kasih juga untuk semua petugas yang menjalankan undang-undang, menjalankan aturan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan apa yang berlaku. Tidak yang kemudian berinsinuasi atau mengarang-arang atau kemudian melakukan penafsiran sendiri atas hukum itu terjadi. Hari ini faktanya adalah ini hari Sabtu, ya, tanggalnya tanggal 6 Juni, ya, tahun 2026. Berarti apa? Berarti hari ini itu sudah tambah 1 hari lagi ketika saya kemarin memberikan statement, alhamdulillah Jumat berkah. Kemarin adalah Jumat berkah. Dan ini Sabtu yang ceria, ya, gitu. Habis berkah kan ceria, gitu ya. Nanti Minggu lebih senang lagi, Senin terus kita bekerja. Nah, kenapa begitu? Karena ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian sudah diisukan, atau saya mengatakan sudah diinsinuasikan, atau sudah dibayangkan tapi tidak benar oleh para termul. Saya tidak menyalahkan pihak petugas dari Polda Metro Jaya, ya, terutama Pak Kombes Iman Imanuddin dan didampingi Pak Kabid-Humas Polda Metro, ya, Pak Kombes Budi, ya. Karena pada saat itu situasi yang tadi disampaikan, ya, oleh teman-teman semua adalah situasinya waktu itu adalah press conference yang tidak semestinya diselenggarakan untuk pengumuman P21. Jadi itu press conference umum, press conference tentang gelar perkara barang-barang kejahatan travel, dan kemudian ada soal pra-peradilan kasus lain, dan juga soal penganiayaan. Dan di ujung, kalau saya sampaikan begitu, di ujung ada sesi pertanyaan dan ditanya oleh seorang wartawan, tapi wartawati infotainment, ya, kasus P21 Roy bagaimana? Akhirnya dijawab oleh Pak Dirreskrim hanya 57 detik, dan jawabnya itu sekenanya kalau menurut saya, sambil lalu, dan ada sedikit keterpaksaan. Keterpaksaannya juga jelas. Pak Kabid-Humas juga tidak menjawab apapun, padahal kan biasanya beliau yang paling gercep untuk jawab. Apalagi ya beliau berjanji menyatakan surprise, gitu ya kan, nggak ada surprise ya. Jadi hari ini sudah H+4. Kalau ini yang saya bawa ini H+3 itu kemarin. Artinya apa? Nah, ini teman-teman, saya jelaskan sekali lagi. Berdasarkan surat, ya, ini surat resmi fakta dari salah satu kejaksaan. Ini info A1, info A1, info G1, info S1. Itu dari sumbernya, ya. Yang menyatakan bahwa kalau itu surat P1, itu yang dulu pernah saya sampaikan. Ada tulisan P21-nya di sini. Nah, jadi kode P1 sampai P53 itu adalah berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor 518 bulan November tahun 2011. Itu adalah kode surat antar kepolisian dan kejaksaan sebagai unsur penegak hukum di Indonesia. Memang kode-kode ini adalah kode internal di antara mereka. Tetapi kode internal ini tersurat. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan koordinasi lesan. Apa yang disampaikan Pak Imam Imanuddin kemarin itu baru lesan. Ya, faktanya atau tertulisnya harus ada ini. Disinilah yang tadi Pak Refli Harun sampaikan. Di surat ini ada yang namanya tanggal. Jadi di surat ini halnya pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama siapa, bla 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 bla, dinyatakan sudah lengkap. Jadi ini ada keterangannya sudah lengkap. Jadi P21 itu memang kalau sudah lengkap, kalau belum lengkap belum akan terbit P21. Dan yang penting dari surat ini mencantumkan juga pada poin selain satu ada dasar, dua sehubungan dengan diberitakan bahwa penyidikan perkara atas nama sudah lengkap,
3 sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang ada. Yang nomor 4 ini yang menarik ya. Karena surat yang ditujukan kepada kepala kepolisian pada ranah hukum sesuai dengan kejaksaannya, itu selanjutnya penyerahan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 hari dari tanggal surat. Diberikan waktu 14 hari maksimalnya. Dan di situ sudah ditentukan kapan penyerahannya, tahap penelitian barang bukti dan penyerahan tersangkanya. Jelas betul di sini sudah ditulis hari tanggal betul. Dan di surat ini faktanya surat tertanggal akhir April, saya nggak sebutkan tanggalnya ya, akhir April 2026 ini, pada penyerahannya itu H+2-nya. Jadi hanya H+2 itu sudah ditulis. Jadi bukan hanya rancangan. Di sini sudah ditulis hari tanggal pukul berapa April waktu itu, tempat ruang tahap 2 kantor Kejaksaan Negeri daerah mana. Jadi surat ini memastikan ini adalah kepastian yang namanya P21, bukan rancangan. Kalau sudah begini, ini baru namanya P21. Kalau belum ada yang namanya P21. Dan poin yang kelima, ini yang paling menarik. Dalam jangka waktu 14 hari penyerahan tidak dilaksanakan, maka dalam kepastian hukum perkara pidana akan kami kembalikan berkasnya. Jadi kejaksaan akan mengembalikan, dan itu yang kemudian banyak disebut sebagai P19 mati atau kemudian diselesaikan dengan P yang lain. Demikian untuk dilaksanakan, ada tanda tangan resminya, kemudian ada scan-nya, ada tulisannya juga bahwa di sini ini dibuat dengan sudah memenuhi standar data elektronik. Tanda tangannya pun juga tanda tangan elektronik. Jadi teman-teman semua, ini bukan fotokopi yang saya bawa, ini scan berwarna. Jadi ini dari berkas asli. Dulu ada tuh yang di TV bilang, itu scan ijazah UGM, tapi bohong, itu namanya Andi Aswan. Kalau ini bukan fotokopi, ini scan. Saya dapat dari surat aslinya. Hanya memang dengan segala hormat, saya menghormati institusi yang bersangkutan, sudah saya pixelize ya, saya kaburkan. Saya sendiri yang mengaburkan sebagai pertanggungjawaban saya atas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Clear ya, karena saya mengerti betul, saya termasuk perancang dari undang-undang itu juga. Jadi kita tahu mana yang dikaburkan, mana yang tidak. Ya, jadi ini jelas banget. Artinya apa? Keterangan ini saya semakin hakul yakin, izin Pak Jenderal Ugro dan juga Pak Refli, kemudian Pak Didit dan teman-teman lain, termasuk Pak Yasena dan Pak Al-Katiri, saya semakin hakul yakin belum P21. Ya, karena meskipun dikatakan secara tertulis ya maksudnya, karena dikatakan berkas lengkap, lengkapnya masih dalam tahap lengkap koordinasi. Nah, maka ini juga sama dengan diskusi saya dengan salah satu termul yang sudah cerdas ya, sebelumnya nggak cerdas, yaitu Owiwobo ya. Soal ijazah, dia juga mengatakan ini nggak akan maju. Karena apa? Karena sudah ada yang di SP3-kan. Itu sesuai dengan pendapatnya Pak Ugro, sesuai pendapatnya Mas Refli, Pak Didit, bahkan pendapatnya Mas Kosinuddin di seberang sana. Itu sudah di SP3. SP3 nggak bisa maju lagi, sudah selesai putusannya. Artinya apa? Kalau ada yang marah dan panik, wajar ya. Ada yang ngamuk di sana, ngamuk tapi termul pada ribut di sana. Nggak mungkin tuh ngamuk ya, katanya gebrak meja, nggak ada, gebraknya tuh ya, jadi bukan gebrak meja. Jadi inilah surprise. Jadi surprise-nya itu apa? Sudah 4 belum ada buktinya, itu namanya surprise. Jadi bukti hitam di atas putihnya nggak ada. Jadi sesuai dengan perhitungan yang ada, yang sudah dibuat oleh salah satu kuasa hukum saya ya, itu juga meskipun masuk dalam tim yang lain ya, Ferdi Sambo ya, itu P21-nya itu 72 hari ya, itu Ferdi Sambo. Kemudian Jessica Wongso itu 144 hari. Nah, tapi kasus ini itu sudah 400 hari per hari ini. Jadi dari P21 itu sudah banyak sekali. Nah, kalau tadi perhitungannya dari Pak Ugro, kemudian Mas Refli saya hitungkan kembali. Ketika berkas dinyatakan lengkap, terima kasih sekali lagi untuk Mas AGS ya, ini hitungannya. 13 Januari itu berkas dikirimkan atau dilimpah, 20 Januari itu P18, 26 Januari sampai dengan 17 April itu hitungannya sudah 82 hari Pak Ugro. Jadi sudah jauh banget. Kalau dihitung 26 Januari sampai dengan 2 Juni, itu sudah 128 hari Mas Refli. Jadi kalau hitungan kita tuh maksimal mau pakai kuhab baru itu maksimal 70 hari, kalau kuhab lama bahkan hanya 14 hari. Ini sudah boncos ini, ya, sudah lewat harinya udah banyak banget ini, ya. Dan kalau dihitung dari 17 April sampai 2 Juni,
saja itu sudah 46 hari. Jadi sekali lagi kita bisa pastikan bahwa secara tertulis, secara hitam di atas putih, secara aturan hukum P21 hari ini Sabtu 6 Juni 2026 belum ada, ya, artinya belum terbukti P21 itu ada hitam di atas putihnya. Itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya ingin nyisipkan di sini. Kemarin saya melihat ada mayat hidup lagi. Ada zombie. Yaitu apa? Omon. Saya nggak tahu dia dapat perintah dari siapa. Tapi sebenarnya dia tuh udah tertangkap kamera semenjak minggu lalu. Semenjak minggu ini. Dia yang ngaku bilang ada di Bali G itu bohong. Ini foto ini ada di Kuningan. Ya, jadi dia tuh wirawiri di Jakarta dan berarti bohong dia kepada stasiun TV kalau dia selalu ditelepon bilang saya masih ada di Bali G. Mana ada, ini ada di Kuningan nih. Didampingi salah satu orang di belakangnya itu yang nampak itu kepalanya itu. Ya, itu adalah orang yang ikut serta dia dalam pembusunan bukunya. Salah seorang YouTuber juga dia. Ya. Jadi dia ada di situ. Ternyata ngapain? Ternyata dia itu bikin siaran podcast kemarin. Dan konyolnya, sekali lagi konyolnya, saya sekaligus menyentil Pak Didit dan juga teman-teman dari Tokham. Dia mengulas sebuah informasi yang sudah out of date atau sudah obsolete. Dan bukan hanya out of date atau obsolete, tapi informasi itu sudah inkrah secara hukum. Jadi sudah ada keputusan hukumnya. Konyolnya sekali, si Dr. Eng Resmond Hasiholan Sianipar M. Eng ini tidak tahu bahwa sudah ada putusan hukum yang mengikat, putusan hukum yang inkrah. Nih, putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang kasus fitnah panci dan barang-barang Kemenpora itu. Sudah ada, detailnya ada di Roy Suryo Official. Saya nggak akan ulangi lagi di sini panjang. Artinya kasus ini sudah inkrah karena pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga diwakili oleh Menteri Pemuda pengganti saya yang sempat mau menuntut saya waktu itu mencabut gugatan. Dan dia harus membayar pengadilan putusan itu, biaya perkara. Jadi artinya gugatan dari Kementerian Pemuda Olahraga yang sempat kemudian itu tidak ada lagi, tidak terbukti, sudah dicabut. Isu itu sudah selesai. Jadi kalau ada orang-orang termasuk yang kudet, ya kudet itu kurang update kayak si Dr. Eng hasilnya masih mengulas berita lama, ini berita tahun 2018. Diangkat-angkat lagi. Lah, konyol banget sih kamu, Mon. Ya. Berita lama kamu angkat-angkat lagi itu. Apalagi kamu membanggakan buku pesanan. Peneliti kok bukunya pesanan. Buku harus konsultasikan nanti covernya kayak apa, dikonsultasikan konsul. Kalau semua peneliti kayak gini rusak Indonesia. Serusak peneliti yang terbukti penelitiannya secara internasional di luar negeri kemarin itu. Yang dari salah satu kampus yang ternyata penelitiannya fiktif. Sama kayak kamu ini. Penelitianmu itu berarti fiktif, pesanan, ya gitu, tidak ada gunanya sama sekali. Dan inilah jawaban tegas saya kepada dokter palsu. Teman-teman tahu semua dokter Yamaguchinya dia palsu, ya itu sudah dibongkar oleh teman-teman. Bahkan pembongkarnya sekarang menjadi sekolam dengan si Omon ini, ya karena pembongkarnya sudah membuat buku namanya Maling Teriak Maling, ya. Jadi dokter palsu membongkar ijazah UGM palsu. Ya udah cocok lah, palsu ketemu palsu. Dia berani betul loh ya. Ini saya tidak melanggar undang-undang PDP juga karena sudah saya mosaik nomor KTP-nya. Ya, ini mencantumkan tulisan Dr. Resmond. Apa dokter? Ijazahnya aja, patennya ada dulu. Mas Refli dulu pernah berjuang di depan TV bareng saya. Kita udah capek-capek bilang dia punya paten, ternyata patennya ditolak. Ya, email dari Yamaguchinya juga nggak ada, ya dia bilang itu jejaknya banyak di TV-TV, ijazahnya tidak. Ini banyak ya, silakan nonton di Roy Suryo Official. Dan bahkan dia selain dia mengangkat dirinya jadi dokter, dia mengangkat istrinya jadi dokter juga ini. Ya mana ada yang namanya Dokter Vivian, ya Mon, sekali lagi kamu malah saya tarik ini semuanya, ya ini jelas ini hoax ya, dia ngikut-ngikut. Nah ini kesayangannya Pak Ugro ini. Dia ngikut, sekarang dia diikuti oleh orang namanya Mak Lampir. Mak Lampir ini juga ngikut-ngikut ini. Ya, ngikut-ngikut juga. Dan nggak perlu lah. Bahkan barusan ya lagi ada di Jogja.
katanya bikin wawancara di Jalan Malioboro. Namanya si ini ya, Thoyib Fanani. Parah banget ini. Ini jelas ya cabul ini isinya. Saya sekali lagi bilang, konten dia tuh isinya cabul. Soal wig-wig, soal TKW, soal lepas baju, soal apa lagi. Ini ngikut-ngikut berita bohong soal aset-aset Kemenpora itu. Sekali lagi aset Kemenpora itu sudah inkrah. Dan ini yang paling penting ya. Selain mereka, ini si Mak Lampir ya. Kami tadi sudah merapatkan, kami sangat mempertimbangkan untuk saudara Resmond ya, kemudian juga saudara untuk kasus yang lain ya, Lecu ya. Hari Senin kita akan ambil tindakan hukum. Apa itu tindakan hukum yang akan kami ambil hari Senin? Itu tunggu saja di hari Senin. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hormati ya, karena sudah maghrib. Iya, Lewat. betul. Kita selesaikan dulu ya. Ya, Mudah-mudahan kalau ada sesi lain bisa dilakukan setelah maghrib. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf.